Teman-teman, kita akan menyampaikan persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu. Mungkin masih banyak di antara kita belum begitu memahami bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu ada aturan-aturan yang mengatur tentang aturan pidana di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Boleh jadi ketidakpahaman ini berangkat dari kita melihat peristiwa-peristiwa yang ada, mungkin kita anggap sebagai hal yang biasa. Hal yang biasa terjadi, hal yang biasa dilakukan di dalam kegiatan pemilihan umum. Dan mungkin ini juga kita anggap mungkin sebagai pelanggaran biasa. Padahal ini sudah masuk ke dalam posisi tindak pidana di dalam proses pemilihan umum. Banyak pasal yang menjelaskan masalah yang berhubungan dengan ketentuan tindak pidana pemilu. Di dalam Undang-Undang Pemilu ada 66 pasal yang mengatur persoalan itu, mulai dari pasal 488 sampai pasal 554. Sebagai contoh misalkan kita ambil di dalam pasal 494, di situ dijelaskan bahwa aparatur sipil negara, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa tidak diperkenankan untuk ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Nah, jika itu dilakukan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Nah, itu salah satu contoh pasal yang mengatur persoalan tindak pidana pemilu. Ada lagi misalkan di pasal 505. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Itu terdapat di pasal 505. Ada lagi misalkan di pasal 515 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dan seterusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Inilah teman-teman, banyak aturan-aturan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana pemilu ini. Jadi persoalan ini harusnya kita pahami karena mungkin ada persoalan-persoalan yang kita anggap biasa-biasa saja. Kejadian yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam proses pemilu ini itu memang sebenarnya sudah masuk ke dalam proses ketentuan di dalam tindak pidana pemilu. Nah, untuk penanganan persoalan tindak pidana pemilu ini, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk melakukan proses penanganannya. Nah, setelah Bawaslu menerima laporan terhadap tindak pidana pemilu ini, maka Bawaslu berkewajiban untuk meneruskan persoalan ini ke pihak kepolisian. Jadi baik Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan itu meneruskannya ke pihak kepolisian. Paling lama 1 kali 24 jam sejak Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota atau Panitia Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Nah, ini dilakukan setelah Bawaslu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung di dalam Gakumdu. Jadi di dalam sentra penegakan hukum terpadu. Nah, setelah ada koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, kejaksaan di Gakumdu, nah setelah disimpulkan terdapat indikasi bahwa selanjutnya Bawaslu berkewajiban untuk meneruskannya kepada pihak polisi. Inilah proses penanganan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu. Ini saja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.